Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah pada majelis yang lalu kita mengetahui beberapa bentuk syubhat yang dikemas dalam bentuk kaidah-kaidah dalam al-jarh wa ta'dil, dalam upaya mereka untuk membela ahlul batil atau membela kebatilan yang ada pada mereka. Ketika para ulama ahli sunnah yang diantara tugas mereka adalah menjelaskan kepada umat al-batil dan ahlul batil. Apa itu kebatilan dan siapa itu ahlul batil. Menjelaskan kepada umat tentang al-bid'ah dan siapa itu ahlul bid'ah. Ini adalah tariqatus salaf yang terus dilanjutkan, diamalkan oleh para ulama sunnah di masa kita ini. Ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz wa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wa Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan yang lainnya berbicara tentang al-batil dan ahlul batil, al-bid'ah dan siapa itu ahlul bid'ah, tidak sedikit dari orang-orang dari kalangan al-mubtadi'ah yang merasa terbongkar kedok mereka di hadapan umat yang selama ini mereka berhasil bersembunyi, menyamar dan memakai pakaian yang sulit umat untuk mengetahui bid'ah yang tersembunyi di balik pakaian tersebut, pakaian sunnah secara zahir. Maka ulama menguak tabir tersebut, membongkar kedok tersebut sehingga umat tahu, oh ini ahlul bid'ah dan bid'ah mereka adalah ini dan ini. Maka mereka berusaha untuk menutupi kedok mereka ini atau kembali menutupi bid'ah dan kebatilan mereka dengan menciptakan berbagai kaidah-kaidah. Di antara kaidah tersebut adalah yang kita bahas al-adlu wal insaf fi naqd wal jarh, yakni sikap adil dan sportif di saat mengkritik atau menjarah. Kemudian setelah kita sempat sebutkan bahwa al-adlu wal insaf min simati ahli sunnah, simatil mu'minin al-mukhlisin al-muhibbina lin-nasi khaira, bahwasanya sikap adil dan sportif itu merupakan ciri khas ahli sunnah di dalam bersikap, ciri khas kaum mukminin yang mukhlisin dan menginginkan untuk umat ini kebaikan bagi mereka. Selalu bersikap adil, berupaya untuk adil di dalam kata-katanya, di dalam penilaiannya, di dalam sikapnya, di dalam tahdzirnya, dan bersikap sportif. Demikian alamat dan tanda utama ahli sunnah.
Tapi ahlul bid'ah menggunakan kalimat ini, al-adlu wal insaf, untuk menggunakan pakaian baru, menyelimuti abatil, berbagai kebatilan dan bid'ah yang mereka hendak susupkan, hendak tanamkan ke kolbu umat ini. Maka al-adlu wal insaf ini adalah salah satu pakaian mereka yang baru. Untuk lengkapnya supaya pakaian ini menarik, diterima oleh umat, maka mereka merinci. Salah satu bentuk al-adlu wal insaf yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah, kalau Anda hendak mengkritik sebuah jamaah, sebuah organisasi, mentahdzir, hendaknya merujuk kepada sumber-sumber asli, resmi dari organisasi tersebut. Kalau tidak, maka itu tidak adil, tidak sportif, kata mereka. Dan sudah kita tahu bantahannya terkait dengan permasalahan ini. Semua pembahasan ini sebenarnya mujmal. Yang akan kita bahas adalah mujmal, global saja. Sekedar kita membuka kembali lembaran-lembaran lama. Nah, kalau ucapan pribadi salah satu tokohnya tidak boleh kemudian dinisbatkan kepada organisasi tersebut. Ucapan wakil ketuanya atau sekretarisnya atau kepala cabangnya nggak boleh dinisbatkan kepada organisasi tersebut. Kita sudah tahu bantahannya, bisa kita ulang kembali penjelasan yang lalu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini bentuk perhiasan pertama yang mereka sematkan, mereka letakkan di pakaian baru mereka ini. Seorang talibul ilm yang tidak mutamakkin, seorang talibul ilm yang tidak memiliki kekokohan di dalam ilmunya dan manhajnya, dia akan keseret dalam syubhat ini. Namun walhamdulillah, ulama kita tidak membiarkan umat tertipu dengan pakaian-pakaian baru ini. Maka dari itu selalu saya nasihatkan untuk diri saya dan talabatul ilm, para asatidzah, para duat, untuk tidak melalaikan karya-karya ulama al-mu'asirin, karya-karya ulama yang hidup di masa kita ini. Nah, di dalam menghadapi lautan fitnah ini tadi, siapkan dan berikan waktu atau sebagian waktu kita untuk membaca karya-karya tersebut. Kalau tidak, kita akan keseret. Ini yang selalu kita katakan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ini salah satu penerapan ayat tadi, yakni kita mengembalikan urusan dan jawaban, kesimpulan dan penilaian berbagai problem nawazil kontemporer yang terjadi di zaman kita, yang tidak ada contoh persisnya sebelum zaman kita ini, kembalikan kepada ulamanya. Maka jangan sampai kita kemudian menjauhkan diri kita dari membaca buku-buku karya ini. Terkhusus dalam bidang ini, karya Syekhina Walidina Rabi bin Hadi al-Madkhali wa Syekhina Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi wa Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, yang juga itu adalah bimbingan dan fatwa Syekh Ibn Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani, sebagaimana nanti kita akan lalui biidznillah taala. Asyahid dari sini, jadikan sebagian waktu antum untuk membaca itu. Ana melihat sebagian duat, sebagian talabatul ilm, bahkan pihak-pihak yang dulunya diposisikan oleh umat sebagai ahlul ilm, sebagai alim, jatuh terseret dalam kubangan syubhat ini
dan menjadi pembela ahlul bid'ah di zaman ini, bahkan kemudian mengeluarkan syubhat-syubhat baru, tidak lain dikarenakan kurangnya kesungguhan di dalam mengkaji, membaca buku-buku ulama yang tadi ana sebutkan. Maka thalabatul ilm yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, jadikan waktu antum, sebahagian dari waktu antum, entah 2 jam dalam sepekan, 1 jam, 3 jam dalam sepekan, antum membaca buku-buku itu. Fawaid luar biasa. Antum baca buku Syekh Rabi yang sifatnya rudud, bantahan-bantahan, tetapi antum dapati di situ faidah mustalahiyah. Faidah dalam bidang mustalah yang antum gak dapatkan dalam buku mustalah yang antum baca, yang antum pelajari atau dari ustadz antum. Antum dapati di buku Syekh faidah rijaliyah, faidah terkait dengan rijalul hadis, yang kalau antum sendiri membuka maktabah atau maktabah syamilah mencari tentangnya nggak dapat kesimpulan itu. Faidah barakallahu fikum aqdiyah dalam bidang akidah, faidah manhajiyah, adabiyah, lughawiyah, antum bisa dapatin di sana. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi ini nasihat. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Di antara perhiasan yang mereka letakkan dalam pakaian syubhat baru ini tadi adalah apa tadi pakaiannya itu? Al-adlu wal insaf. Yang kedua, jenis perhiasannya adalah barakallahu fikum al-adlu wal insaf bi dzikril hasanati was sayyi'at. Sikap adil dan insaf dengan mewujudkan penyebutan kebaikan dan kejelekan seseorang yang dikritiki. Jangan hanya menyebutkan kejelekannya saja, syubhatnya saja, bid'ahnya saja. Seperti kalau kita sedang berbicara tentang Ali Hasan Al-Halabi sekarang ini, bukan sikap adil dan insaf. Kalau antum hanya menyebutkan tentang bid'ah-bid'ah yang dimunculkan oleh Ali Al-Halabi, mestinya antum sebutkan juga, tapi dia punya tahqiqat yang banyak sekali. Dia memiliki kekuatan ilmu dalam bidang tahqiq, dalam bidang takhrij, atau dalam bidang ini dan itu. Ini maunya. Kalau antum menyebutkan tentang Sayyid Qutb, bahwa dia mencaci sahabat Nabi, mengkafirkan muslimin, menanamkan akidah khawarij, teroris, ya, mencela sahabat Rasul, meyakini akidatul hulul, bahwasanya Allah itu bersama dengan makhluk-makhluknya, di tubuh makhluk-makhluknya, mencela Nabi Allah Musa alaihissalam, bahwa dakwah Nabi Musa itu adalah dakwah asabiyah. Enggak adil kalau antum hanya berhenti sampai di sini. Antum harus sebutkan bahwa Sayyid Qutb itu adalah pejuang yang mati di tiang gantungan, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang itu. Baru adil, baru insaf antum. Nah, ini syubhat. Ya. Barakallahu fikum. Kalau kita yang menghadapinya dengan kelemahan ilmu kita bisa larut. Sebagaimana dahulu pada awal munculnya syubhat ini. Nah, awal munculnya barakallahu fikum kaidah ini, tidak sedikit dari duat yang keseret. Yang sekarang antum kenal mereka sebagai hizbiyin. Ya, Yusuf Uthman Ba'isa dan yang bersama dengannya pada awalnya barakallahu fikum ketika menerima syubhat-syubhat ini, membaca buku-buku mereka, keseret bersama mereka. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena meremehkan fatwa ulama, buku-buku ulama, karya-karya ulama. Nah, dibesarkan ininya. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Para ulama kita telah membantah mereka dan syubhat ini dalam bentuk karya-karya. Sebahagian lagi dalam bentuk fatwa.
Di antara karya yang sudah ditulis dalam bidang ini dari berbagai karya yang ada adalah karya Syekhina Rabi' hafizahullah ta'ala yang beliau tulis dalam setidaknya ada 2 kitab berbicara tentang ini. Di antara kitab tersebut adalah Manhaju Ahli Sunnah wal Jamaah fi Naqdir Rijali wal Kutub wat Tawaif. Waktu itu syubhat ini tersebar di kalangan para pelajar di Universitas Madinah, di Riyadh, ya, di Yaman. Nah, Dzikrul hasanat was sayyiat. Adil dan insaf. Adil dan sportif. Ini bentuknya. Barakallahu fikum. Maka Syekh menulis kitab ini yang berjudul Manhaju Ahli Sunnah wal Jamaah fi Naqdir Rijal, dalam mengkritisi para tokoh, wal kutub, karya-karya, wat tawaif, dan kelompok-kelompok. Gimana sih manhajnya Ahli Sunnah? Salaf dahulu bagaimana di dalam mengkritisi Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Qadariyah, ya. Ini dalam bentuk kelompok. Dalam mengkritisi kitab-kitab karya mereka, bagaimana sikap Ahli Sunnah? Dalam mengkritisi tokoh-tokohnya, dalam mengkritisi Jahm bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, Amr bin Ubaid, Bishr al-Marisi, Al-Karabisi, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh Mu'tazilah, tokoh-tokoh Asy'ariyah, Maturidiyah. Bagaimana dahulu ulama? Ini yang ditunjukkan oleh Syekh agar kita terhubungkan kepada salafun salihin. Kita mengaku salafi, di atas salafiyah, maka kita harus kembali kepada mereka, meniru dan meneladani mereka di dalam menyikapi ahlul batil, firaq batilah, dan bid'ah yang tersebar di tengah umat. Kalau kita tidak terikat dengan mereka, tidak ada mata rantai yang menghubungkan kita dengan salaf, maka kita akan terlepas dari mata rantai tersebut, dari salafun salihin, kemudian akan muncul dari kita istihad aqliyah, atifiyah. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Rabi menulis karya yang berikutnya, Al-Mahajjal Bayda fi Himayati Sunnatil Gharra. Ini buku juga menyinggung, berbicara tentang diantaranya manhaj yang diistilahkan dengan manhaj al-muwazanah, keseimbangan di dalam mengkritis, keseimbangan antara menyebutkan kejelekan orang yang dikritik, kelompok yang dikritik, dengan menyebutkan juga bersamanya kebaikannya. Ketika antum mengkritisi Jama'atut Tabligh, jangan hanya antum sebutkan bahwa ini adalah jamaah khurafah, penuh dengan bid'ah, di atas thariqah sufiyah, pengikutnya tidak belajar din, jahil. Enggak, ini enggak adil, ini enggak insaf. Antum sebutkan, tapi mereka orang-orang yang ikhlas, mereka orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Berapa banyak orang yang enggak sholat menjadi sholat, dan seterusnya. Ketika antum menyebutkan kelompok Ikhwanul Muslimin, juga demikian. Tidak adil dan tidak sportif kalau antum hanya menyebutkan kejelekan dan kesesatannya atau kebid'ahannya saja. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Yang ingin rinci dari thalabatul ilm, silahkan baca 2 kitab Syekh Rabi ini. Tetapi ana ingin membacakan pada kesempatan malam hari ini fatwa beberapa ulama. Nah, fatwa beberapa ulama tentang manhaj ini. Nah, kenapa ana sebutkan selain Syekh Rabi? Terkhusus al-alimaini al-jalilaini al-azimain, al-Syekh Abdul Aziz bin Baz wa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah. Kenapa? Karena yang ada nih sekarang Abul Hasan Al-Ma'ribi, Ali Hasan Al-Halabi, Al-Maghrawi, dan yang lainnya membuat syubhat baru di tengah thalabatul ilm bahwa manhaj Syekh Ubaid Al-Jabiri wa Syekh Rabi wa Syekh Shalih Al-Fauzan, barakallahu, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, itu berbeda dengan manhajnya Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani. Nah, barakallahu fikum.
Mari kita buka lembaran lama yang antum sudah tahu, mungkin sebagian antum, atau bagi yang baru yang belum mengenal dakwah pada tahun awal 92, 93, 95, 96 dan sebelumnya atau sesudahnya, antum bisa mendengarnya bagaimana fatwa ulama tentang permasalahan ini. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam berbagai majelis terekam dengan suaranya seolah-olah beliau masih hidup di hadapan kita. Yang ini dilupakan oleh Ali Al-Hasan, atau dia memang jahil tentangnya, atau dia pura-pura lupa demi kepentingan hawa nafsunya karena pergaulannya dengan ahlul batil, pergaulannya dengan Qutubiyin, al-Ikhwanul Muslimin, pergaulannya dan bermajlisnya dia dengan kaum Syiah, Rafidhah dan yang lainnya, sehingga merubah dirinya dengan hawa nafsu tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya dalam beberapa kali pertanyaan, antara lain pertanyaan itu, soal, kata sa'il di sini, al-haqiqah ya syekhana ikhwanuna haula aw syabab haula jama'u asya'a kathiratan min dhalika qawluhum la budda liman arada an yatakallam fi rajulin mubtadi'in qad bana ibtida'uhu wa harbuhu lis-sunnah aw lam yakun kadhalik lakinnahu akhta fi masail tattasil bimanhaj ahli sunnati wal jamaah la yatakallam fi dhalika ahadun illa man dhakara baqiyata hasanatihi wa ma yusammunahu bil qa'idah fil muwazana bainal hasanati was sayyi'at. Nah, Syekh ditanya tentang, ya Syekh, bahwa haula yang dimaksud di sini haula adalah al-Ikhwanul Muslimin dan as-Sururiyin. Bahwasanya sebagian pemuda tadi, para thalabatul ilm, ya, atau sebagiannya bukan talibul ilm, orang-orang jam'iyat, Ihya Turath dan yang semisalnya, atau beberapa kelompok yang lainnya dari pengikut Safar wa Salman pada waktu itu, mereka mengatakan bahwasanya seorang yang hendak berbicara tentang ahlul bid'ah yang sudah jelas bid'ahnya, bahwa dia harus menyebutkan kebaikan ahlul bid'ah tersebut bersama dengan penyebutan tentang kejelekan dia atau kebid'ahannya. Yang kemudian, ya Syekh, ini diistilahkan oleh mereka, diberi nama dengan manhaj atau al-qa'idah fi al-muwazanah baina al-hasanat was sayyiat. Kaidah tentang keseimbangan antara penyebutan kejelekan seseorang ahlul bid'ah dengan menyebutkan kebaikannya, harus imbang. Dan telah ditulis, ya Syekh, wa ullifat kutubun fi hadzal bab wa rasailu min ba'dil ladina yarawna hadza ar-ra'i. Dan telah ditulis berbagai karya. Mungkin antum pada waktu itu belum mengenal manhaj salafi. Karya-karya ini ditulis pada tahun-tahun tersebut, tahun 93, 94, 95. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka Syekh Al-Albani menjawab, barakallahu fikum, al-jawab, kata Syekh, at-tafsil huwa, rincian tentang permasalahan ini, jawabannya adalah wa kullu khairin fittiba'i man salaf. Singkat jawabannya Syekh. Hal kana as-salafu yaf'aluna dhalik? Perhatikan baik-baik jawaban Syekh, muqaddimahnya. Kata Syekh, segala bentuk kebaikan akan ada atau muncul atau diraih pada sikap mengikuti jejak salaf. Kemudian beliau lanjutkan, apakah dahulu as-salaf melakukan yang semisal ini? Bahwasanya kalau seorang hendak mengkritisi seorang ahlul bid'ah, harus menyebutkan kebaikannya bersama kejelekan dan bid'ah dia. Apa salaf melakukan ini? Ini kaidah penting, ya ikhwan. Bagaimana Syekh memulai jawabannya dengan ucapan ini.
agar kita selalu terikat dengan salafun salihun. Nah, kalau enggak, kita akan diseret dan diombang-ambingkan oleh berbagai ijtihadat aqliyah yang didominasi oleh al-hawa. Kemudian Syekh melanjutkan jawabannya, hadhihi tariqatul mubtadi'ah. Ini adalah cara-caranya ahlul bid'ah. Mungkin Ali Hasan Al-Halabi penting untuk menyetel ulang kaset-kaset ini. Nah, Abul Hasan Al-Ma'ribi yang pernah mengunjungi Syekh Al-Albani, ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau dalam berbagai masail, ya, barakallahu fikum, terekam dalam sekian kaset pada waktu itu. Perlu untuk memutar kembali fatwa Syekh Al-Albani. Nah, barakallahu fikum. Yang diantara jawaban Syekh Al-Albani pada waktu itu ketika ditanya oleh Abul Hasan, ya Syekh, nah, apa pendapat antum tentang orang yang membicarakan atau mencela dua syekh, yaitu Syekh Rabi Al-Madkhali dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Apa pendapat antum tentang seorang yang mencela atau mengkritisi, menjelekkan dua syekh ini? Nah, apa jawaban Syekh Al-Albani rahimahullah? Kata Syekh, imma yakuna rajulan jahilan fayu'allam, wa imma an yakuna sahibu hawa. Satu dari dua kemungkinan yang mencela Syekh Rabi dan Syekh Muqbil. Mungkin dia seorang yang jahil tentang dua syekh ini, maka diajarkan kepada dia, dijelaskan kepadanya, diterangkan kepadanya. Atau yang kedua, dia memang sahibu hawa, sahibu bid'ah. Ya. Subhanallah, sekarang Abul Hasan Al-Ma'ribi termasuk salah satu dari ahlul bid'ah di zaman ini yang berbicara mencela Syekh Rabi dalam kaset-kasetnya, dalam tulisannya. Wa Ali Hasan Al-Halabi berada di majlis itu, mendengar jawaban Syekh Al-Albani yang dia klaim sebagai gurunya. Barakallahu fikum. Sekarang ini dia telah menulis setidaknya ada 3 karya, semuanya menjatuhkan Syekh Rabi. 3 karya setidaknya. Dan belum lagi kaset-kasetnya, rekaman ceramahnya. Maka kita katakan Abul Hasan wa Ali Hasan ini imma yakuna jahilan, ya. Dan ini sulit untuk dikatakan jahil karena dia sendiri merasa sebagai ahlul ilmi dan sebagian pihak memposisikan keduanya sebagai ahlul ilmi. Kemungkinan kedua, dan ini yang terbesar, adalah keduanya ahlul ahwa. Nah, membela Sayyid Qutb setelah dulunya dia berbicara tentang Sayyid Qutb. Membela Hasanul Banna, duduk dengan Rafidhah, duduk dengan Ikhwanul Muslimin, duduk dengan Jama'atut Takfir atau Khawarij. Kalau tidak dikatakan Jama'atut Takfir, setidaknya dia secara fikrah adalah Kharijiyun. Dan berbagai kemungkaran lainnya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, perhatikan jawaban Syekh Al-Albani tentang apa yang dinamakan dengan al-muwazanah baina al-hasanati was-sayyi'at. Kata Syekh Al-Albani, hadhihi tariqatul mubtadi'ah. Nah. Kemudian beliau tegaskan jawabannya ini. Barakallahu fikum. Ketika si penanya menyebutkan bahwa mereka menyebutkan beberapa syubhat, ya Syekh, dalil ayat atau barakallahu fikum beberapa yang didapati di dalam kutub ar-rijal. Kata Syekh Al-Albani, Allahu Akbar. Setelah mendengarkan syubhat-syubhat mereka, ayat yang mereka jadikan sebagai dalil, nah,
Beliau mengatakan, haula yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Nah, subhanallah, mereka ini adalah orang-orang yang terus mengikuti, mencari-cari syubhat, ayat-ayat yang syubhat, hadis-hadis yang mengandung syubhat. Barakallahu fikum. Ibtigha'al fitnah, dalam rangka untuk menebarkan atau mencari fitnah, menginginkan fitnah, menginginkan tafarruq baina al-ummah, dan seterusnya, fitnah, menginginkan tersebarnya bid'ah. Nah, kemudian dalam kesempatan lain beliau menjawab ketika ditanya dengan pertanyaan yang senada. Beliau mengatakan, ma yutrahu al-yawm fi sahatil munaqashat baina kathirin minal afrad hawla ma yusamma aw hawla hadhihi al-bid'ah al-jadidah al-musamma al-muwazanah fi naqdir rijal. Nah, apa yang disebutkan sering dibahas dalam beberapa majlis munaqashat di antara kebanyakan beberapa tokoh di zaman ini seputar permasalahan yang diberi nama atau seputar sebuah bid'ah yang baru yang diberi nama dengan al-muwazanah dalam mengkritisi tokoh-tokoh bid'ah. Syekh Al-Albani dengan tegas memberi nama ini adalah perkara bid'ah, bahwa ini adalah tariqatul mubtadi'ah. Nah, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Wa hal kana as-salaf yaf'aluna hadha? Ikhwani fid din, barakallahu li wa lakum. Setelah kita kalimat seperti ini diulang oleh Syekh dalam jawabannya tersebut. Nah, diulang oleh Syekh dalam jawabannya tersebut. Barang siapa yang menginginkan jawaban beliau lebih lengkap lagi, hendaknya dibaca karya Syekh Rabi yang berjudul Manhaju Ahli Sunnah fi Naqdi Ar-Rijal wal Kutub wat Tawaif. Nah, kemudian Syekh Al-Albani menyebutkan hadis-hadis sebagai dalil tentang permasalahan ini, bahwasanya kaidah yang mereka ciptakan ini adalah batil dan bahwasanya itu adalah bid'ah. Semua itu mereka lakukan dalam rangka membela kebid'ahan yang ada pada mereka atau kebid'ahan yang ada pada tokoh-tokoh mereka dan kelompok-kelompok mereka. Nah, ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Senada dengan ini jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan. Bahkan sebelumnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam salah satu jawabannya ketika ditanya tentang permasalahan ini. Nah, ditanya Syekh rahimahullah as-su'al binisbati limanhaji ahli sunnah fi naqdi ahli al-bid'i wa kutubihim hal minal wajib dzikru mahasinihim wa masawi'ihim am faqat masawi'ihim. Pertanyaannya terkait dengan manhaj ahli sunnah di dalam mengkritisi ahlul bid'ah dan karya-karya mereka. Apakah termasuk wajib untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka bersama bid'ah-bid'ah mereka, kejelekan mereka, atau cukup disebutkan kejelekan dan bid'ah mereka? Asy-Syaikh menjawab rahimahullah, al-ma'ruf fi kalami ahli ilmi naqdu al-masawi lit-tahdhir wa bayan al-akhta' allati akhta'u fiha lit-tahdhir minha. Yang ma'ruf dari perkataan dan fatwa ahlul ilm, kata Syekh bin Baz, nah, dalam mengkritisi atau dalam menyebutkan kejelekan-kejelekan ahlul bid'ah, tujuannya adalah untuk mentahdzir. Ketika disebutkan kejelekan ahlul bid'ah,
bid'ah-bid'ahnya, syubhat-syubhatnya, kemungkaran-kemungkaran dia. Yang ma'ruf, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, adalah dalam rangka at-tahdzir, memperingatkan umat dari bahaya orang itu. Ini yang ma'ruf, kata Syekh bin Baz. Kemudian beliau lanjutkan, dan dalam rangka menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka yang mereka lakukan, yang mereka salah di sana, dalam rangka memperingatkan umat, mentahdzir umat dari kebid'ahan tersebut. Amma at-tayyib ma'ruf, maqbulun, maqbul, lakinnal maqsud at-tahdzir min akhta'ihim al-jahmiyah, al-mu'tazilah, al-rafidah, wa ma ashbaha dhalik. Fa idza da'at al-haja ila bayan ma 'indahum min haqqin yubayyan, wa idza sa'ala as-sa'il madha 'indahum min al-haqq, madha wafaqu fihi ahli sunnah wal mas'ul ya'lam dhalik yubayyin. Lakin al-maqsud al-a'zam wal muhim bayanu ma 'indahum min al-batil liyahdharuhu as-sa'il wa li'alla yamila ilaihim. Nah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menegaskan perkataan yang sebelumnya bahwa al-maqsud dari menyebutkan mereka adalah at-tahdzir dari kesalahan-kesalahan mereka, baik itu al-Jahmiyah, al-Mu'tazilah, ar-Rafidah, dan yang semisal mereka. Jika memang kondisi diperlukan untuk disebutkan kebaikannya, maka disebutkan kebaikannya. Kapan itu kondisi diperlukan? Misalkan si penanya bertanya, apa sih kebaikan yang ada pada mereka? Misalkan, apa yang kebaikan yang ada pada Khawarij? Sebutkan seperti yang disebutkan oleh Nabi. Ya, mereka rajin di dalam melakukan sholat, qiyamul lail, puasa di siang hari. Nah, dan yang semisalnya. Tujuannya apa? Menyebutkan ini agar kita tidak tertipu dengan kebaikan yang ada pada mereka. Bukan dalam rangka agar si penanya ini condong juga kepada mereka, bergabung dengan mereka, mau hadir di majelis mereka mengingat adanya kebaikan-kebaikan tadi. Bukan. Nah, disebutkan dalam rangka untuk lebih mengenal ciri-ciri mereka, ciri-ciri ahlul batil tersebut, agar kita tidak tertipu. Jangan sampai umat memahami, barakallahu fikum, ini penjelasan penting. Jangan sampai umat memahami ketika dijelaskan tentang ini si fulan mubtadi', si fulan khariji, si fulan syi'i, bayangannya adalah syi'i itu orang yang wajahnya seram, menakutkan, mengerikan, pakaiannya juga demikian, menunjukkan ketidakbaikan, selalu mencela, selalu berkata jelek. Tidak demikian. Bahwa seorang syi'i itu, seorang khariji itu orang yang tidak mementingkan sholat berjamaah, bahwasanya orang yang tidak mau qiyamul lail. Ya, tidak. Disebutkan ciri-ciri yang nampak kepada umat sebagai bentuk kebaikan dalam rangka agar umat berhati-hati dan tidak tertipu dengan itu. Bukan dalam rangka agar seimbang, agar adil, agar sportif. Tidak demikian. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz di sini menegaskan, lakin al-maqsud al-a'zam wal muhim bayan ma 'indahum min al-batil liyahdharuhu as-sa'il wa li'alla yamila ilaihim. Tapi maksud yang terbesar dan terpenting adalah penjelasan tentang kebatilan yang ada pada mereka agar si penanya ini waspada terhadapnya dan tidak condong kepadanya. Bisa difahami ya ikhwan? Nah, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya dalam pertanyaan yang lainnya, yang redaksinya adalah fihi unasun yujibunal muwazana annaka idza intaqadta mubtadi'an bi bid'atihi lituhadzir an-nas minhu yajibu an tadhkur hasanatihi hatta la tadhlimahu. Ya Syekh, pertanyaannya, ada sebagian orang yang mengharuskan adanya al-muwazana, keseimbangan. Ketika Anda mengkritisi seorang ahlul bid'ah dengan menyebutkan kebid'ahannya dalam rangka Anda mentahdzir umat, memperingatkan umat dari ahlul bid'ah tadi, maka wajib atas Anda untuk menyebutkan kebaikan ahlul bid'ah tadi agar Anda tidak menzalimi dia. Syekh ditanya demikian. Maka Syekh menjawab, la, ma huwa bilazim, ma huwa bilazim. Walihada idza qara'ta kutub ahli sunnah wajadta al-murad at-tahdzir. Kata Syekh, tidak.
yang seperti itu tidak harus. Tidak harus, kata Syekh. Tidak harus menyebutkan kebaikan mereka. Nah, kemudian beliau mengatakan, oleh karena itu, jika Anda membaca buku-buku karya ahli sunnah, pasti Anda akan mendapati bahwa maksud dari penyebutan itu semua adalah dalam rangka tahdzir. Nah, Iqra, perhatikan Syekh, ingin menghubungkan kita kepada as-salafus salih. Ingin menghubungkan kita kepada manhaj salaf. Tidak hanya ijtihad dari beliau. Kata beliau, Iqra fi kutubi al-Bukhari. Nah, Khalq Af'alil Ibad. Baca kitab Khalq Af'alil Ibad karya al-Bukhari. Maksud Syekh, apa ada manhaj al-muwazanah? Apakah Imam al-Bukhari ketika membantah al-Qadariyah dan tokoh-tokoh al-Qadariyah menyebutkan kebaikan al-Qadariyah? La. Nah, barakallahu fikum. Fi kitab al-adab fi sahih. Baca juga kitab al-adab dalam kitab as-sahih, Sahih Bukhari. Kitab as-sunnah li Abdullah bin Ahmad. Baca kitab as-sunnah karya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Apakah didapati al-muwazanah? Nah. Kitab at-tauhid li Ibni Khuzaimah. Nah. Raddu Uthman bin Sa'id ad-Darimi ala ahli al-bidah ila ghairi dhalik. Baca kata Syekh. Nah. Yuridunahu lit-tahdhir min batilihim. Mereka menyebutkan itu semua, menyebutkan ahlul bid'ah dan kebid'ahan mereka dalam rangka tujuannya adalah mentahdzir umat, memperingatkan umat dari bahaya mereka. Nah. Kemudian beliau menegaskan, al-maksud, maksud dan tujuan utamanya adalah at-tahdzir min batilihim wa mahasinuhum la qimata laha bin nisbati liman kafara idza kanat bid'atuhu tukaffiru batulat hasanatuhu wa idza kanat la tukaffiruhu fahuwa ala khatar. Fal maqsud huwa bayanul akhta wal aghlab allati yajibul hadaru minha. Kata Syekh, tujuannya adalah dari tahdzir ini menyebutkan bid'ah-bid'ah mereka, menyebutkan kemungkaran yang ada pada mereka adalah memperingatkan umat dari kebatilan-kebatilan mereka. Sementara kebaikan yang ada pada mereka, mungkin sholatnya rajin, suka sedekah, suka berzikir, suka membantu orang-orang yang lemah, dan yang lainnya, kata Syekh, kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka, la qimata laha, tidak ada harganya, tidak ada nilainya di sisi kekufuran yang mereka lakukan. Jika seandainya bid'ah yang mereka munculkan adalah bid'ah yang menyebabkan dia kufur, seperti bid'ah Al-Jahmiyah yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, bahwasanya Al-Quran Allah tidak memiliki sifat, seperti akidatul hulul. Ini adalah bid'ah-bid'ah yang mukaffirah, bid'ah-bid'ah yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh, enggak ada harganya, enggak ada nilainya kebaikan itu semua. Nah, kata beliau, idza kanat bid'atuhu tukaffiruhu batulat hasanatuh. Jika seandainya bid'ah dia adalah jenis bid'ah yang mukaffirah, maka seluruh kebaikan dia batal, tidak bermanfaat. Beliau lanjutkan, wa idza kanat la tukaffir. Kalau seandainya ternyata bid'ah yang dia munculkan, yang dia yakini itu bukan jenis bid'ah yang mengkafirkan dia, yang tidak mengeluarkan dia dari keislaman, fahuwa ala khatar, maka mubtadi' itu tadi berada di atas bahaya. Fal maksud huwa bayanul akhta wal aghlab. Tujuan dari tahdzir ini, dari menyebutkan kemungkaran dan kebid'ahan mereka adalah menjelaskan kepada umat tentang kesalahan-kesalahan mereka, allati yajibul hadaru minha, yang harus waspada darinya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Semisal ini fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan masyayikh yang lainnya. Tapi saya khususkan penyebutan dalam majlis ini dua syekh ini tadi, ya, Syekh Al-Albani dan Syekh bin Baz, karena dua syekh ini sering disebut-sebut oleh para ahlul bid'ah di zaman ini. Ali Hasan Al-Halabi, wal Ma'ribi, wal Maghrawi, dan yang lainnya dalam rangka menipu umat, dalam rangka mempengaruhi umat. Oleh karena itu, kita ingat baik-baik, manhajul muwazanah ini telah terbantah. Nah, yang kemudian karena inilah terjadi istilah pada waktu itu di Indonesia as-sururiyah,
yang kemudian ditahzir mereka dan disebut sebagai sururiyin, atau boleh disebut sebagai kutubiyin. Barakallahu fikum. Di antara bid'ah sururiyah pada waktu itu adalah manhaj al-muwazanah. Bukan hanya bahwa sururiyah itu mengkafirkan pemerintah atau mengajak berdemonstrasi dan yang semisalnya, atau mencela ulama. Tidak hanya itu. Kenapa saya katakan itu? Di akhir-akhir ini ada beberapa duat yang ketika menjelaskan kepada salafiyin thalabatul ilm, ya ikhwan, mereka-mereka yang dituduh sururiyah, mana sururiyah itu? Mereka tidak mengkafirkan pemerintah, mereka tidak mencela waliul amr, mereka tidak berdemo. Sebagian ikhwan di beberapa kota, iya ya, berarti zalim ya. Kenapa mereka dikatakan sururi? Yang mengatakan ini tadi, si penyampai tadi, imma dia jahil, dia tidak tahu tentang apa itu sururiyah sebenarnya, atau dia tahu sebenarnya, tapi hawa nafsu karena pergaulannya sekarang, mulai bergaul dengan mereka, bergaul dengan dai-dainya, Radio Roja, ya. Maka terpaksa dia harus mengeluarkan syubhat-syubhat ini tadi. Kita katakan la, Al-Mu'tazilah terpecah menjadi sekian kelompok. Al-Asy'ariyah begitu juga, mirip dengan Maturidiyah, Kullabiyah. Al-Khawarij lebih dari 10 kelompok ada pada mereka. Apakah kemudian ketika kelompok yang satu tidak didapati padanya beberapa takwil atau beberapa bentuk penyimpangan Khawarij di beberapa sisi, kemudian kita katakan ini bukan Khawarij? Kalau Khawarij itu yang memberontak dan mengangkat senjata dengan kekuatan senjata. Sementara yang ini bukan. Padahal di situ ada Al-Qa'adiyah. Yang para ulama mengatakan ini adalah salah satu firqah min firaqul Khawarij. Bahkan sebagian ulama menyatakan akhtar wa asyaddu dararan min firaqul Khawarij Al-Qa'adiyah. Yang paling berbahaya dari firqah-firqah Khawarij adalah kelompok Al-Qa'adiyah. Apa itu Al-Qa'adiyah? Mereka yang mengatakan kita nggak boleh memberontak kepada pemerintah ini, kepada waliul amr dengan senjata. Tetapi kita kritisin mereka. Ayo, kita terus berbicara tentang mereka. Nah, ini Qa'adiyah. Nggak mau melakukan secara langsung pemberontakan dengan mengangkat senjata. Beda dengan kelompok Al-Azariqah. Beda dengan Al-Haruriyah yang pertama kali muncul itu, yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga tertumpah ribuan darah pada waktu itu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tapi ulama menyatakan yang paling berbahaya adalah Al-Qa'adiyah. Karena Al-Qa'adiyah tidak langsung mengajak umat untuk memberontak dengan senjata. Nah, maka demikian juga As-Sururiyah Al-Qutubiyah ini. Beragam orangnya, beragam tokohnya, beragam syubhatnya. Nah, maka di antara syubhat As-Sururiyah pada waktu itu, kalau sekarang nggak mau disebut Sururiyah, silahkan disebut Al-Ma'ribiyin atau Al-Hasaniyin atau Al-Halabiyin. Sebagaimana muncul Al-Maturidiyah, nisbah kepada tokohnya. Al-Maturidi. Nisbah Al-Kullabiyah juga demikian, nisbah kepada tokohnya. Padahal semuanya masih di ruang lingkup Asy'ariyah. Nah, Al-Khawarij, Al-Ibadiyah Khawarij, Al-Azariqah Khawarij. Nah, Al-Haruriyah Khawarij, Al-Qa'adiyah Khawarij. Semuanya punya dalam bingkai Khawarij, hanya saja masing-masingnya diberi nama sesuai dengan tokohnya pertama yang memunculkan syubhat tersebut. Di zaman ini juga demikian. Al-Halabi memunculkan berbagai syubhat yang sekarang akan ana hubungkan, insyaallah dalam majlis-majlis berikutnya, dengan apa yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh Sururiyah pada waktu itu. Nah, yang di saat itu Ali Hasan Al-Halabi termasuk yang ikut-ikutan membantah. Yang pada saat itu Abul Hasan Al-Ma'ribi termasuk salah satu yang ikut-ikutan membantah. Nah, tetapi berjalan waktu. Nah, sebagai salah satu bentuk akibat pergaulan dengan ahlul bid'ah, Ali Hasan nampaknya harus membela kawan-kawannya.
masuk ke dalam kolbunya beberapa syubhat dari lisan-lisan mereka. Maka Ali Hasan memunculkan beberapa syubhat yang insya Allah akan kita bahas. Begitu juga Abul Hasan memunculkan kaidah-kaidah yang itu sudah dibantah oleh ulama kita. Ini yang ana katakan, antum para thalabatul ilm wad du'at harus mengenalnya, mempelajarinya, dan meniatkan mengambil faidah untuk diamalkan. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan insyaallah di majlis yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan yang punya pertanyaan atau apa, silakan diwujudkan dalam bentuk tulisan.